Beginilah kondisi permukiman warga usai dilanda kebakaran di Jalan Ampera Besar, Gang H, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Tampak dua rumah ludes terbakar dan mengalami kerusakan parah. Sejumlah warga melakukan pendinginan api dengan menyiramkan air di salah satu rumah warga yang terbakar. Akibat musibah ini, 15 orang terdampak kebakaran. 8 diantaranya anak-anak mengungsi di kantor sekretaris RW 06 Pademangan Barat. Diduga kebakaran akibat kebocoran selang regulator gas LPG saat salah satu korban memasak untuk berjualan makanan. Naas Suryadi, suami korban dan anak perempuannya, Egi, ditemukan tewas akibat terjebak kobaran api saat tertidur pulas. Sementara Rini, sang istri, selamat dengan kondisi mengalami luka bakar 70%. Kedua jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Telah terjadi peristiwa kebakaran di wilayah Pademangan Barat dengan objek dua bangunan rumah. Setelah ditemukan dua orang korban, bapak dan anak. Ada satu korban luka bakar dan sudah dievakuasi dari bapak. Guna mengetahui penyebab kebakaran, kini kasus tersebut telah ditangani aparat Polsek Pademangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ayu Aulia bersama dua kuasa hukumnya Doni Manurung dan Hendrian Saksono mendatangi Bareskrim Mabespori Kamis siang. Ayu menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dibuat oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana terkait dugaan manipulasi data dan pencemaran nama baik. Model berusia 32 tahun itu diperiksa selama 1 jam dengan 35 pertanyaan seputar perkenalannya dengan Ridwan Kamil dan tudingan memperkenalkan Lisa Mariana kepada RK. Menurut Ayu, dirinya bertanggung jawab untuk menuntaskan masalah yang sempat membuat heboh di masyarakat. Bahwasannya dari pihak Travelino sendiri dan pihak Bapak RK sendiri kan membenarkan bahwasannya semua itu adalah kita yang bekerja, kita yang cari bukti, kita yang capek sendiri, kita yang sampai kurang tidur, kita yang semuanya kita paparkan dengan bukti. Rencananya penyidik akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Ayu pada pekan depan. Dari Jakarta, Don Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita uang senilai 479 miliar rupiah terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Uang tersebut disita dari anak usaha PT Darmex Plantation, yakni PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa. Penyitaan bermula saat pihak kejaksaan mendapat informasi soal kedua anak usaha Darmex berencana mengirimkan uang ratusan miliar tersebut ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Setelah memperoleh informasi, penyidik kemudian berkoordinasi dengan penuntut umum untuk memblokir uang yang bakal dikirim tersebut. Sementara itu, Kejagung menyatakan total aset yang telah disita mencapai 6,86 triliun rupiah dalam bentuk rupiah dan berbagai mata uang asing. Aset-aset ini telah diamankan dan dititipkan di rekening kejaksaan pada bank-bank persepsi bukan dalam bentuk fisik. Uang rupiah sebanyak 6 triliun 862 miliar 8.004.090 rupiah. Jadi ada 6,8 triliun lebih. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menerapkan pendidikan disiplin siswa nakal di barak militer yang dibina oleh tentara. Kebijakan Deddy Mulyadi yang sempat menuai banyak sorotan dari berbagai kalangan ini dinilai seiring dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Indonesia. Apa yang kami bicarakan, kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur, dengan gagasan-gagasan yang visioner, yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental,
karakter, dan kualitas serta tanggung jawab. Sementara itu, program Deddy Mulyadi adalah untuk menata pola pendidikan karakter melalui peningkatan kualitas disiplin dan perubahan pola hidup. Karena banyak ditemukan sejumlah siswa di Jawa Barat kecanduan permainan game online, terpengaruh obat-obatan terlarang, serta minuman keras. Problem tersebut tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling serta di internal keluarga oleh orang tuanya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat sejak 2 Mei 2025 melakukan program siswa masuk barak di beberapa kabupaten, salah satunya di Purwakarta. Program ini digelar untuk memberikan disiplin pada sejumlah siswa yang berperilaku nakal. Tim Liputan iNews melaporkan. Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Musirawas, Sumatera Selatan. Ratusan napi mengamuk dan merusak fasilitas lapas serta membakarnya. Ratusan anggota kepolisian dengan peralatan lengkap berusaha mengamankan wilayah lapas yang sudah dikuasai oleh para narapidana. Bahkan para napi melempari polisi dengan batu bata saat hendak mengamankan situasi. Kaca-kaca di beberapa ruangan pun pecah terkena lemparan batu. Diduga kerusuhan terjadi saat petugas melakukan razia HP di lapas. Nah, di kamar 8 terjadi kerusuhan di blok sebelah yang dipimpin oleh KPLP. Nah, jadi kami berhentikan, kami melihat kondisi di blok Bango tersebut. Pasca kerusuhan, petugas gabungan masih melakukan pengamanan di Lapas Narkotika Musirawas, Sumatera Selatan. Petugas gabungan yang terdiri dari Polri, Brimob, dan TNI bersenjata lengkap masih berjaga-jaga mengamankan lapas. Situasi di dalam lapas berantakan dan pecahan kaca di mana-mana. 4 ruangan milik lapas dirusak oleh para napi yang terlibat kerusuhan dan 1 ruang tunggu pengunjung dirobohkan. Satreskrim Polres Musirawas langsung melakukan identifikasi dan olah TKP di dalam lapas untuk melakukan penyelidikan penyebab kerusuhan terjadi. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman iNews melaporkan. Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Pangeran Antasari, Kota Bandar Lampung, Lampung meledak dan terbakar. Dalam video amatir warga tampak api pertama kali muncul dari tempat penampungan bahan bakar minyak BBM. Api pun dengan cepat membesar dan menimbulkan ledakan. Namun kobaran api dapat dipadamkan oleh petugas SPBU. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada pompa BBM yang kemudian menimbulkan api menyambar tempat penampungan BBM. Api diduga dari pompa penampungan BBM yang kemudian terbakar sehingga menyulut juga menyambar ke dispenser Dextrite yang ada di SPBU. Belum diketahui pasti pemicu terjadinya ledakan, peristiwa ini kini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi, iNews melaporkan.